Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini tuh ini nih, anunya ya, khotbahnya tuh judulnya Innallaha la yanam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, Innallaha la yanam. Itu judulnya. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Ya, boten sare, boten kilem. Kata orang Jawa ya. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qama fina, berdiri di tengah-tengah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat, dengan menyampaikan 5 kalimat. Faqala, lalu beliau mengatakan, Innallaha ta'ala la yanam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mahlur Allah, la yanam, tidak tidur. Wala yanbaghi lahu ayyanam. Dan tidak mungkin, tidak pantas, tidak seyogianya bagi Allah itu tidur. Yakhfadul qista wa yarfa'u. Dia yang merendahkan timbangan, dia yang mengangkat timbangan. Wa yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar. Dan diangkat kepadanya, dilaporkan kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahari qabla 'amalil lail. Dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabuhu an-nur. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, andaikan Allah menyingkap cahaya itu yang menjadi hijabnya, la ahraqat subuhatu wajhihi. Pastilah kesucian wajahnya. Pastilah keagungan wajahnya, cahayanya, mantaha, akan membakar ma intaha ilai basaruh, sepanjang sepanjang pandangannya min khalqihi, dari makhluk. Baik, saya mau jelaskan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak mungkin, tidak pantas Tuhan itu tidur. Kalau tidur ya bukan Tuhan. Nah, kayak orang-orang Kristen itu ya, mereka kebingungan itu. Mereka kebingungan. Kok Tuhan berdoa? Yesus Tuhan tapi berdoa. Ya waktu berdoa itu posisinya sebagai imam besar. Bukan sebagai Tuhan. Waduh, keder banget pokoknya. Itu keyakinan seperti apa ya? Kalau kita katakan Tuhan itu tidak tidur, ya kan mereka katakan Tuhan mereka juga tidak tidur. Yesus tidur. Waktu Yesus tidur, posisinya sebagai manusia. Ya, berbarengan dengan posisi dia sebagai manusia, sebagai Tuhan juga. Ya. Jadi di mana Yesus itu? Ya, waktu Yesus posisinya sebagai manusia, posisi dia sebagai Tuhannya itu di mana? Ya? Jadi Tuhan mengerjai Tuhan. Ya, tapi ini posisi sebagai manusia, berarti bukan Tuhan. Ya. Jadi simpel sekali konsep ketuhanan dalam Islam itu. Ya, berbeda dengan makhluknya. Ya, tidak tidur, kalau tidur ya berarti kan berarti lemah. Tuhan yang lemah. Ya, tidur itu adalah dikalahkannya akal sehingga dia tidak bisa berpikir. Itu tidur itu.
Ya, itu tidur. Dan tidak sadar orang tidur itu. Akan apa yang ditanyakannya dia tidak dapat menjawab karena dia tidur. Ya, jadi Rasul katakan tidak pantas Tuhan itu tidur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayanamu ahlul jannah, apakah tidur orang yang di surga? Apakah tidur ahlu surga itu, ahlul jannah itu? Apa jawabnya? An-naumu akhul mauti. Tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau Allah tidur, berarti Allah akan mati. Ya. La yanamu ahlul jannah. Penghuni surga tidak ada tidur. Sudah dibikin semuanya kegiatan yang menyenangkan. Nggak ada tidur. Kalau orang di surga masih tidur, berarti masih ada kematian. Ya, di akhirat tidak ada kematian. Kematian sudah disembelih. Baik. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua. Yakhfadul qista wa yarfa'u. Itu maksudnya apa itu? Manusia itu kan amalannya ditimbang. Amalannya ditimbang. Timbangan-timbangannya banyak. Makanya Allah mengatakan faman ya'mal faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man khaffat mawazinuhu. Maka adapun orang yang fa amma man thaqulat mawazinuhu. Maka adapun orang yang timbangan-timbangannya itu berat. Kenapa itu pakai mawazin, bukan pakai mizan? Timbangan. Jadi timbangan amalannya banyak. Ya, timbangan amalan dia dengan ibunya, timbangan amalan dia dengan bapaknya, dengan semua ditimbang. Ya. Jadi kalau timbangan amalan kebaikannya itu berat, ya dibanding amalan keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang meridhoi dia. Jadi kehidupan surganya itu suka sama dia. Kehidupannya itu suka sama dia, bukan dia hanya suka sama kehidupan. Tapi kehidupannya serba mendukung dia, serba meridhoi dia. Kalau kita kan, waduh ini alam tidak bersahabat. Ya, ini alamnya bukan tidak sekedar bersahabat, tapi sangat suka sekali. Baik. Jadi apa yang dimaksud ini? Allah menurunkan dan menaikkan timbangan. Maksudnya amalan seluruh manusia, amalan hamba-hamba Allah itu, yang nanti akan ditimbang amalan-amalan itu semuanya berada dalam ruang lingkup takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ngaji nih, kalau Allah nggak takdirnya nggak jadi. Ya, ini pada rajin ini mendengarkan khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Allah pilih masing-masing ini tidak akan jadi, tidak akan terjadi. Ya, jadi orang ini diangkat oleh Allah timbangannya dengan cara apa? Dengan cara orang itu mengamalkan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang saleh. Begitu. Orang ini direndahkan timbangannya dengan cara apa? Dengan cara orang itu mengamalkan amalan-amalan yang rendahan. Amalan-amalan yang tidak Allah ridhoi. Ya. Bahkan ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, amalan-amalan itu dihitung di akhir. Dihitung di akhir. Maksudnya dihitung di akhir, amalan-amalan dihitung sampai akhir. Ya, yang sekarang beramal tidak baik, nanti besok mungkin di akhirnya baik. Sebaliknya yang amalan-amalannya baik, di akhirnya dia murtad, masuk neraka. Baik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan-amalan ahli surga sampai sejengkal lagi dia masuk surga, atau sampai satu hasta lagi dia masuk surga, lalu dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka karena sudah ada tertulis di takdirnya bahwa dia bakal masuk neraka. Masuk neraka. Nah, siapa ini orang seperti ini? Ini orang yang seperti ini adalah orang yang apabila beramal selalu tidak ikhlas karena Allah. Lihat tuh. Padahal antara ikhlas dengan ria itu tipis sekali. Ya, tipis sekali. Bedanya tuh tipis sekali. Ya. Terkadang orang yang melihat, waduh ini orang ini ria, belum tentu ria. Ya, orang sedekah dikasih tanda haji solihin gitu. Ya, orang lihat, aduh ini sedekah tapi ria nih, pengen disebut namanya. Ya, padahal belum tentu itu ria. Ya, boleh jadi ada tujuan tersendiri. Tujuan administrasi, tujuan untuk mengumumkan kepada halayak ramai bahwa ini adalah perbuatan terpuji yang penting untuk ditiru. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa tuh Bos? In tubdus shadaqati fa ni'mah. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah, oh mau apa ini? Mau zakat 1 miliar. Dibagi kupon masyarakatnya, suruh datang. Kenapa? Kalau tidak begitu khawatir menguap, jadi langsung diberikan, datang. Ya 10 juta sampai selesai. Kelihatan masyarakat tahu, masyarakat lihat. Apakah itu ria? Ya, dalam kacamata Al-Qur'an itu adalah pemandangan terbaik yang diperlihatkan kepada manusia. In tubdus shadaqati fa ni'mah. Jika kalian memperlihatkan sedekah-sedekah, maka itu sebaik-baik pemandangan yang diperlihatkan kepada manusia. Yang penting jangan ingin dipuji. Jangan ada tujuan yang ingin dipuji. Lihat tuh. Jadi bedanya itu tipis sekali. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kalian itu sembunyikan, kalian rahasiakan, kalian berikan kepada orang-orang fakir, ya, maka itu lebih baik lagi kalian. Lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi amalan itu dihitung di akhir. Ya, dihitung sampai akhir. Maka kita sekarang ya, jangan pernah bersombong dengan amalan yang baik kita. Amal soleh kita, jangan pernah bersombong. Nah, tidak ada artinya amalan disertai dengan kesombongan. Jangan pernah mengungkit amalan baik kita. Karena itu akan maksudnya mengungkit itu perbuatan baik yang diungkit yang bisa nyakiti orang yang menerima. Ya, jangan pernah. Karena itu akan menghapus amalan. Ini yang menyebabkan mestinya masuk surga malah masuk neraka. Ya, jadi mesti berhati-hati betul. Ya, kita semua tidak ada yang tahu di akhir hayat kita ini bakalnya mengamalkan amalan surga atau amalan neraka. Ya, jadi mesti berhati-hati, mesti banyak hal yang harus kita pasang. Yang namanya bersyukur, yang namanya bersabar, yang namanya tidak sombong, banyak sekali harus dipasang. Ya, rambu-rambu supaya kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu yang pertama adalah niat. Ya, yang pertama adalah niat. Niat itu mesti betul-betul karena Allah. Niat itu mesti betul-betul supaya besok kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih. Ya, dari niat dulu. Apabila niat kita sudah bagus, insya Allah akan muluskan jalan kita untuk memperoleh ridhonya. Ya. Jadi orang kalau niatnya bagus, itu akan sampai amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bagus, ya tidak diterima oleh Allah. Niatnya supaya dipuji, supaya
Ya pokoknya niatnya bukan karena Allah itu yang menjadi masalah. Ya. Ada rambu-rambu ya misalnya tentang doa. Doa itu, doa itu kita dibebaskan oleh Allah. Mau doa apa saja boleh. Ya. Mau doa apa saja itu boleh. Yang tidak boleh itu doa untuk memutus hubungan kekeluargaan, doa menyakiti orang, doa untuk uh, untuk berbuat dosa. Ada orang berdoa untuk berbuat dosa. Ya Allah, saya mau korupsi, tolong jangan sampai tersingkap misalnya. Nah, itu doa untuk berbuat maksiat. Ya, semoga jangan sampai kelihatan, jangan sampai ketahuan. Ya, berbuat maksiat begitu. Ya, nah, itu celaka seperti itu. Tidak boleh. Ya. Tadi saya mau katakan tentang doa ini hubungannya dengan ini ya, dengan hubungannya dengan takdir tadi ya, dengan takdir. Tadi amalan. Kenapa orang itu beramal baik terus kemudian di akhir masuk neraka malah? Ya, di akhir mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Rahasianya adalah karena orang ini kalau mengamalkan amalan-amalan niatnya tidak ikhlas karena Allah. Lihat. Jadi niat ini penting, dijaga betul niat itu. Ya, dan orang apabila niatnya benar, meskipun amalannya berat kan diringankan oleh Allah. Karena niat itu bisa meringankan beban amalan yang berat. Niat. Ya, niat. Ya, ada yang misalnya hadis mengatakan barang siapa punya hutang dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan kasih dia jalan untuk dapat membayar. Tapi banyak orang yang punya hutang tidak ada niat untuk membayar. Allah akan porak-porandakan ekonominya. Orang ambil motor atau ambil mobil, DP sekian, ya udah dikasih, nggak bayar-bayar, dia sudah hitung itu. Dengan DP misalnya 25 juta mobil ya, atau 50 juta, dia sudah hitung. Mobilnya baru, ya dia nggak bayar-bayar sengaja supaya ditarik. Kapan itu ditarik? Setahun, 2 tahun, 3 tahun baru ditarik. Ya. Ada model begitu ada. Memang niatnya niat jahat. Ambil lagi motor. Ya, baru, wah, motor mahal. DP-nya berapa? 1 juta, 2 juta. Dia pakai 2 tahun, 3 tahun nggak bayar. Terus ditarik. Begitu terus ya. Jadi tidak mulia hidupnya. Jenggot boleh panjang, tapi nggak benar akhlaknya. Baik, jadi lihat tuh. Niat ini nih yang menentukan sekali. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi niatnya yang benar, berdoa yang benar, niat yang benar. Dan satu hal yang penting sekali untuk kita camkan adalah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Apa katanya? Man ulhimad du'a qaddira lahul ijabah. Siapa yang diilhami untuk berdoa, nanti Allah akan takdirkan untuk dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai malas untuk berdoa, yang pandai berdoa. Ya, yang pandai berdoa. Maka Rasul SAW katakan, kalau kamu berdoa jangan lupa doa minta firdos. Lihat, yang paling tingginya. Doa itu kita tidak beli, kita tidak beli. Gratis itu kita berdoa. Doa itu adalah mukhul ibadah. Otaknya ibadah. Intinya ibadah. Jadi yang pandai-pandai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang Allah merendahkan dan mengangkat timbangan. Ya. Terus berikutnya adalah wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Ya.
Saya lagi menghitung 5 itu ya. Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga, jadi pertama Allah itu tidak tidur. Ya, tidak pantas Allah itu tidur. Yang kedua, Allah yang merendahkan dan mengangkat dan meninggikan timbang. Berhati-hati. Hati-hati betul. Ya, supaya timbangan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Bagaimana caranya? Banyak. Membaca subhanallah, alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan langit dan bumi. Ya. Nah, jadi kan penting tuh yang namanya ilmu. Baik, terus yang ketiga, amalan-amalan siang kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengamalkan amalan-amalan siang. Amalan-amalan malam kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengamalkan amalan-amalan siang. Ya, diangkat. Jadi di waktu subuh ya, mereka malaikat-malaikat itu berkumpul. Malaikat penulis amalan-amalan siang dan amalan-amalan malam berkumpul. Ya. Jadi sebelum matahari terbit, malaikat sudah angkat itu amalan-amalan kepada Allah, amalan-amalan harian. Nanti di asar bertemu lagi. Ya. Amalan-amalan siang itu diangkat kepada Allah sebelum manusia mengamalkan amalan-amalan. Lihat tuh. Jadi sedemikian dahsyatnya, sedemikian disiplinnya. Amalan-amalan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ya, sehari 2 kali. Jadi untuk apa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan? Untuk supaya kita berhati-hati dengan amalan kita karena semuanya dihitung, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang tidak takut kalau dia berbuat maksiat? Tidak takutkah dia akan murka Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak takut seseorang apabila dia tidak berbuat adil kepada sesama, kepada rakyatnya, kepada pemerintah? Ya, terkadang manusia ini tidak memperhatikan timbangan keadilan itu.